Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah persamaan diferensial parsial. Tadi minggu kedua ya. Saya harapkan materi yang minggu pertama sudah bisa dipahami bagaimana kita bisa melihat bahwa satu persamaan diferensial parsial itu memiliki banyak solusi berupa fungsi permukaan tentunya, dan bagaimana satu fungsi permukaan itu bisa menghasilkan banyak persamaan diferensial parsial ya. Jadi jangan khawatir ketika kalian menghitung ternyata hitungan solusi kalian itu tidak sama dengan teman kalian, bisa jadi dua-duanya juga solusi yang benar gitu ya. Ketika sama persis, metode pengerjaannya sama persis, integralnya sama persis, langkah-langkah sesama dengannya, seurutannya, sama dengan letak sama dengannya sama persis. Nah, itu malah saya bisa jadi agak curiga ya. Apakah bekerja sama atau pikirannya sendiri atau diskusi atau apa ya. Bagaimana caranya kalau di pertemuan pertama itu kita mencari tahu solusi dari suatu PDP dengan menggunakan dua metode teknik integrasi dasar dan pemisahan variabel. Walaupun pemisahan variabelnya itu metode pemisahan variabelnya masih sekilas ya, saya berikan sekilas. Nanti akan ada satu bab sendiri tentang bagaimana mencari solusi menggunakan metode pemisahan variabel untuk persamaan gelombang dan persamaan difusi yang lebih detail ya, yang lebih step by step. Kemarin hanya saya tampilkan hasilnya seperti itulah. Kalau kalian sudah bisa menangkap itu lebih bagus, tapi saya merencanakan akan ada materi tersendiri terkait hal itu. Untuk materi kedua ini, kita akan mulai masuk ke persamaan diferensial parsial yang paling sederhana, yaitu persamaan diferensial order 1 yang linear ya. Jadi order 1 linear artinya turunan pertamanya hanya ada turunan pertama terhadap fungsi yang tidak diketahui dan derajatnya derajat 1 sehingga dia linear. Jadi bentuk umumnya seperti apa gitu ya. Bentuk umum dari persamaan diferensial parsial yang linear itu bentuknya AXY do U per do X, BXY do U per do Y ya. Do XY do U per do X, BXY do U per do Y, dan CXY dikali U sama dengan DXY ya. Jadi A, X-nya suatu fungsi dari XY, B-nya juga bisa fungsi dari XY, C-nya juga, dan D-nya juga. Nah, tidak boleh ada fungsi terhadap U ya. Jadi A, B, dan C itu merupakan fungsi terhadap XY saja, bukan tidak mengandung fungsi terhadap U. Itulah kenapa disebut dia order 1 linear, bukan kuasi linear gitu ya. Karena order 1, jadi saya punya turunan di sininya juga turunan. Ini saya hapus dulu sebentar. Saya punya turunannya ini turunan pangkat 1, turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y. Dan tidak ada perkalian dari turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Jadi bentuk umumnya ini ya. Bentuk umumnya kita sudah dapat. Nah, ya sebetulnya mirip-mirip dengan persamaan linear ya sebetulnya. Jadi kalian bisa lihat do U per do X dan do U per do Y nya itu seperti X di persamaan linear gitu. Jadi dia pangkatnya hanya pangkat 1, namanya juga tadi linear. Oke. Nah, kita simbolkan dulu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui, memastikan bahwa dia juga linear secara matematis ya. Oke, kita misalkan operatornya kita misalkan sebagai operator L dikali U. Jadi yang sebelah kiri ini saya misalkan sebagai LU dan DX-nya kita biarkan, di mana LU-nya adalah ini ya. LU-nya adalah A do per do X, B do per do Y plus C. Dan L-nya adalah suatu operator. Operator itu apa? Operator itu sebetulnya nama lainnya adalah pemetaan. Pemetaan dari suatu fungsi ke suatu fungsi tertentu. Oke. Nah, pada persamaan di atas, operator
L cantik itu memetakan U XY ke DXY, dan operator seringkali berkaitan dengan transformasi. Ya, nama lainnya ya, pemetaan transformasi. Oke, kita akan buktikan bahwa operator L itu adalah operator yang linier. Kita tahu bahwa operator L kita adalah A dikali do per do X ditambah B dikali do per do Y ditambah C. Kita akan membuktikan suatu operator L ini linier atau enggak. Oke, bisa diingat lagi ya, bagaimana kita bisa melihat operator itu linier atau tidak. Itu caranya dengan menggunakan sifat kelinieran. Sifat kelinierannya apa? Sifat kelinierannya yang ini ya. Nah, kalau saya punya operator L yang kita lakukan pemetaan dari alfa U ditambah beta V, di mana ini alfa dan betanya skalar ya, atau bilangan real gitu, maka saya bisa punya harusnya kalau dia linier maka akan berlaku alfa dikali L ditambah beta dikali L. Sebetulnya sifat ini adalah sifat yang dirangkum menjadi satu. Jadi sebetulnya sifat linier itu ada dua ya, kalau kalian mau buktikan selain menggunakan sifat yang itu. Oke, kalian bisa gunakan sebentar, ketarik sedikit. Oke. Nah, selain pakai sifat ini, sebenarnya sifat ini tuh kombinasi dari dua sifat linier. Sifat linier itu apa? Yang pertama, bahwa lambda U ditambah V harus sama dengan LU plus LV. Oke. Dan sifat yang kedua adalah ketika dia dikalikan terhadap suatu konstanta K, katakan, maka K itu bisa dikalikan ke operator L yang di operator L terhadap U-nya ya. Nah, dua sifat 1 dan 2 itu bisa dijadikan satu sifat. Jadi pembuktiannya cukup menggunakan satu sifat, yaitu alfa U ditambah beta V sama dengan alfa LU ditambah beta LV. Nah, kita gunakan sifat yang terakhir ini untuk membuktikan bahwa operator L adalah operator yang linier. Boleh nggak Bu kalau saya pakai sifat satu saja? Belum cukup lengkap ya. Boleh nggak Bu saya pakai sifat yang dua saja? Belum cukup lengkap. Tapi kalau kalian gunakan 1 dan 2 itu sama-sama benar, baru itu bisa membuktikan bahwa lambda adalah operator yang linier. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan membuktikan ya. Nah, ini sebenarnya langkah-langkahnya sudah cukup jelas ya. Jadi kita mulai dari, kita mau membuktikan ini ya, lambda AU plus BV sama dengan A kali lambda U plus BLV. Kok lambda L ya? L-nya tadi operator apa? Operator A dikali do per do X ditambah B dikali do per do Y ditambah C, yang diberlakukan terhadap alfa plus U ditambah beta kali V. Kenapa bisa begini Bu? Nah, ini kan melakukan operator ya. Kalau kalian punya begini, do per do X alfa U, nah ini artinya itu mungkin nggak jelas kalau yang begini ya. Jadi sebetulnya ini kalian lakukan operatornya itu begini. Oke. Ini kalian operasikan terhadap operator yang ini ya, sehingga menghasilkan yang ini. Lalu yang ini kalian operasikan terhadap yang ini sehingga dapat yang bawahnya ya. Kayaknya kalau numpuk ini nggak begitu jelas ya, jadi saya buat satu-satu aja. Jadi ini kita operasikan terhadap fungsi alfa U plus beta V sehingga saya bisa peroleh ini ya. Oke, lalu selanjutnya kita operasikan yang B dikali do per do Y terhadap alfa U plus BV, jadi yang ini ya. Oke,
Lalu yang terakhir adalah kita operasikan C terhadap alfa U beta V, dapatnya yang oke, jelas ya sampai sini. Kemudian kita lakukan operatornya. Ini ya. Nah, kita tahu bahwa turunan gini. Saya jelaskan di sini saja. Do per do X terhadap alfa U plus beta V sama dengan do per do X dari alfa U ditambah do per do X dari beta V. Ya, kurang rapi ya. Oke, coba saya tulis yang di atasnya aja, yang ini saya hapus. Butuh space agak besar ya. Oke, dulu saya zoom sepertinya. Oke. Nah, sekarang saya butuh untuk menghitung yang ini dulu ya. Do per do X dari alfa U ditambah beta V. Ingat bahwa alfa dan betanya adalah skalar. Karena sifat linearitas dari turunan terhadap X, maka saya bisa melakukan ini. Do per do X dikali beta V. Karena alfa dan beta adalah skalar, maka saya bisa lakukan alfa do U per do X ditambah beta do V per do X. Ya. Nah, jadi saya bisa dapatkan yang ini, yang di bawahnya. Ya. Begitu juga ini. Yang ini bisa saya jadikan ini. Nah, ini jadi tetap. Lalu karena alfa dan A adalah skalar, beta dan A juga skalar, saya bisa sendirikan ya. Jadi sebetulnya idenya kemudian adalah karena kita mau membawa ke bentuk A LU ditambah beta LV, artinya A dan betanya harus saya sendirikan ya. Oh, ini alfa ini bukan A tapi alfa, ini alfa ya. Jadi di sini saya sendirikan. Apa yang saya lakukan ke bawah adalah menyendirikan yang ada do U per do X-nya. Ya. Jadi yang ini saya pasangkan dengan yang beta U per Y ini ya, yang ada alfanya itu saya sendirikan. Ini juga saya sendirikan. Jadilah yang di bawah. Kemudian untuk yang betanya saya ambil ini dan ini serta ini sehingga dapat yang ini ya. Nah, artinya apa? Artinya yang ini adalah alfa dikali LU. Jadi yang ini adalah LU, sedangkan yang ini adalah LV ya, adalah LV gitu. Jadi kita berhasil membuktikan bahwa L alfa U ditambah beta V sama dengan alfa LU ditambah beta LV, sehingga terbukti bahwa L adalah operator linear gitu. Sederhana ya, nggak terlalu rumit. Oke. Kita bisa menyelesaikan PDP dengan metode di PDB. Jadi tidak boleh melupakan metode-metode yang sudah Anda pelajari di persamaan diferensial biasa. Apabila hanya ada satu variabel bebas yang muncul,
secara eksplisit, maka PDB tersebut dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian di PDB. Jadi kalau di pertemuan pertama saya mengenalkan tentang teknik integrasi dasar. Kalau variabel bebasnya muncul eksplisit dan fungsinya sederhana, bisa integralkan saja gitu ya. Tapi jika tidak bisa, tapi dia masih ya muncul sih variabel bebasnya secara eksplisit, tapi agak rumit nih Bu bentuknya. Oke, Anda bisa melihatnya sebagai suatu masalah PDB sebenarnya. Contohnya bagaimana? Contohnya jika saya punya persamaan diferensial biasanya adalah UX plus U sama dengan EX dengan syarat awal U0-nya sama dengan cos Y. Ya. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa di sini persamaan diferensial parsialnya itu tidak ada bentuk eksplisit Y yang muncul. Jadi hanya ada X dan U. Sehingga kalian bisa melihat ini sebagai PDB begini. U aksen ditambah U sama dengan E pangkat X. Nah, ini yang kalian bisa menyelesaikan ya di PDB ya. Gimana cara menyelesaikannya? Semoga tidak lupa dengan cara menyelesaikannya ya. Ya, langsung saya anggap kalian sudah bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikan PDB ini, yaitu dikerjakan atau diselesaikan dulu dengan menggunakan persamaan selesaikan dulu PDB homogennya. U plus U sama dengan 0, kalian cari solusi homogennya, lalu selesaikan yang non homogennya sehingga menghasilkan solusi partikular ya. Jadi UH ditambah UP, di mana UH-nya kita dapat C1 X, UP-nya adalah setengah E pangkat X ya. Dibuka lagi catatan PDB-nya. Kemudian gini, mungkin kan ada pertanyaan, Bu, kenapa kalau saya nggak pakai yang homogen dipisah, tidak menyelesaikan dengan metode itu boleh nggak? Boleh. Kalau bisa memang ketemu dengan metode yang lain nggak masalah. Itu tadi, karena solusi satu PDP itu tidak hanya satu fungsi, nggak unik ya. Jadi bisa banyak solusi. Selama disubstitusi ke PDP-nya cocok, ya sudah, berarti itu solusinya. Nah, perhatikan yang poin pentingnya apa. Nah, ini tadi kita maunya apa? U-nya itu mau dilihat sebagai PDB atau PDP. Bagaimana melihat ini masalahnya masalah PDP atau PDB gitu ya. Bagaimana melihat itu? Kalian bisa melihat dari nilai awalnya ya. Kalau di PDB, ya saya hapus dulu. Kan ya. Jadi syarat awal itu memang juga sangat mempengaruhi. Kalau di PDB bisa jadi kalian punyanya begini, UX sama dengan E pangkat X, U0 sama dengan 1 gitu. Ini 0 ya mau saya. U0 sama dengan 1. Kalau di PDP perhatikan walaupun bentuk persamaan diferensialnya sama, tapi dengan syarat awal yang berbeda, U-nya ada dua variabel yang mempengaruhi 0, Y. Nah, sama dengan cos Y. Nah, ini dia sudah jadi PDP gitu ya. Tulis D kok jadi P ya. PDP gitu. Ya. Jadi karena solusi awalnya atau syarat awalnya adalah U0Y sama dengan cos Y, artinya ini adalah suatu PDP. Ya. Nah, kita dapat solusi PDB-nya kalau kita menyelesaikan tadi U aksen ditambah U sama dengan E pangkat X, saya dapat solusinya yang ini ya. Solusinya yang ini ya. Padahal kita maunya dia bisa memenuhi U 0, Y sama dengan cos Y. Agar tidak terlalu merubah solusi ini, maka yang harus kita otak-atik adalah C1-nya. C1-nya. Jadi C1-nya kita anggap sebagai suatu fungsi dari Y. Ya, sehingga saya dapatnya gimana? Saya dapatnya U X, Y sama dengan C1Y
pangkat min X ditambah setengah E pangkat X sama dengan, nah kita maunya tadi apa? Kita maunya U0, Y sama dengan cos. Artinya kalau saya masukkan X-nya di sini 0, di sini 0, saya dapat C1Y ditambah setengah sama dengan cos Y. Ya. Rapi sedikit sebetulnya tulisan saya. Ditambah setengah sama dengan cos Y. Artinya apa? Artinya saya dapat C1Y nya adalah cos Y min setengah. Ya, C1Y nya adalah cos Y min setengah. Ya. Nah, berarti kita dapat solusinya ya. Solusinya adalah cos Y min setengah dikali E pangkat min X plus setengah E pangkat X. Nah, ini ya, kita dapat ini. Nah, sebelum kita untuk meyakinkan diri sendiri bahwa solusinya memang betul itu, lakukan dua hal. Cek PD-nya, cek PD gitu ya. Kalian itu bahwa itu memang solusi, jadi jangan lupa dicek dulu PD-nya dan juga cek syaratnya biar sah bahwa syaratnya memang memenuhi. Jadi setelah dapat solusi harus dilakukan dua hal. Cek PD-nya sama cek syaratnya ya. Cek syahnya ya. Syah apa enggak itu jadi syarat gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Karena PD-nya tadi berkaitan dengan UX plus U, kalian harus turunkan ini terhadap X, dapatnya ini. Dan U-nya tetap, sehingga kalau dijumlahkan dapatnya adalah E pangkat X. Kemudian cek syaratnya, betul nggak 0, Y sama dengan cos Y? Ini kurang cos ya, cos Y. Nah, ini kan begini. Ternyata betul. Ya, jadi sudah pede, betul-betul pede bahwa itu adalah solusi ya. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan selain tadi, kalau misalkan variabel bebasnya tidak eksplisit Bu, bagaimana gitu, nggak memungkinkan untuk melakukan solusi menggunakan PDB. Oke, kita lanjut di video berikutnya ya, biar tidak terlalu padat yang kalian dengarkan. Bisa refreshing dulu, berdiri dulu, rehat dulu, olahraga sedikit gitu ya, gerakan-gerakan jari atau renggangkan punggung sedikit, tapi saya jangan ditinggal tidur ya. Jadi relax dulu barang semenit 2 menit, lalu silahkan simak video pembelajaran selanjutnya terkait penyelesaian PDP linear order 1 dengan metode karakteristik. Nah, karena metode ini yang bisa lebih umum digunakan, jadi mau bentuknya eksplisit, variabel bebasnya muncul secara eksplisit atau tidak, selama dia masih tergolong PDP linear order 1, masih bisa menggunakan metode karakteristik ini untuk mencari solusinya.